Halo, selamat jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa dengan penipuan sering menggunakan modus yang sama, misalnya membuat seakan-akan anggota keluarga celaka dan meminta transfer uang. Tetapi metode ini yang digunakan semakin canggih, mulai dari aplikasi ponsel yang kemudian mencari data pribadi, hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Baru-baru ini warga California yang hanya ingin diidentifikasi sebagai Shirley ini menerima telepon dari nomor telepon cucunya. Setelah dia angkat, ia mendengar suara persis suara sang cucu dan mengaku baru kecelakaan. And he said, "Grandma, I broke my nose." Was of course very shook up. Shirley lalu mendengar suara orang lain yang mengaku sebagai pengacara cucunya. Pertama, ia meminta $9.000 agar cucunya tidak dituntut korban kecelakaan. Setelah diberi uang ini, penelpon minta uang $5.000 lagi karena katanya korban mengalami keguguran. I was hysterical almost. I cried. This lady had lost a baby and that my grandson was going to be charged with murder. Shirley baru tahu bahwa semua ini hanya bohong setelah uangnya terkuras $14.000. I think it's absolutely shameful. They need to be caught because they're hurting so many, especially older people. Penipuan yang dialami perempuan 89 tahun ini ditengarai menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk meniru suara cucunya dan juga teknologi untuk menyamarkan nomor telepon sehingga serupa dengan nomor sang cucu. Menurut Komisi Perdagangan Federal atau FTC, ada sekitar 2,4 juta pengaduan soal penipuan sepanjang 2022. Penurunan signifikan dibandingkan angka pada 2021, tapi jumlah kerugian melonjak sekitar 44% ke angka $8,8 miliar. Salah satu modus lain penipuan online adalah menggunakan aplikasi ponsel. Scam apps can come in a lot of forms. They could be disguised as a game. Lately, we've been seeing ChatGPT-themed scam apps. And the scam could be looking for lots of different things. It could be looking for your personal information. It could just be looking for money. And it could be just looking to fleece consumers, making them pay subscriptions that they just don't need. Satu cara menghindari penipuan dan pencurian data adalah jangan sembarangan memberi akses pada aplikasi baru pada data di ponsel. It may want access to your location data or to your contacts. Google Maps really does need to know your location when you're using it, but maybe that little game that you play to waste time, it doesn't really actually need that information. Belum lagi bila ada aplikasi yang meniru aplikasi lain. Knockoff apps, it's just like a knockoff purse or any other kind of cheap copy. You know, maybe it'll just be a little bit different. Raksasa-raksasa teknologi mengaku tak tinggal diam. Apple menyatakan telah memblokir sekitar 1,7 juta aplikasi yang gagal memenuhi standar privasi dan keamanan. Sementara Google mengaku telah memblokir 1,4 juta aplikasi bermasalah serupa. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, ini juga ada proyek pengeboran minyak dekat kawasan Taman Nasional di Uganda, memicu kekhawatiran soal dampak lingkungan. Menurut sejumlah pihak, proyek kerjasama Uganda dengan mitra dari Prancis dan Tiongkok ini akan berdampak pada keanekaragaman hayati dan satwa liar di kawasan tersebut. Perusahaan minyak Total Energy dari Prancis dan China National Offshore Oil Corporation serta National Oil Company dari Uganda merakit mesin-mesin ini untuk eksplorasi. Di antara lokasi tersebut termasuk di tepi Danau Albert, tempat perusahaan Tiongkok akan mengebor 3 sumur minyak, dan Taman Nasional Air Terjun Murchison, tempat perusahaan Prancis akan mengebor 16 sumur. Dalam laporan penilaian dan dampak lingkungan tahun 2018, perusahaan-perusahaan minyak itu mengidentifikasi 32 potensi risiko terhadap manusia dan satwa liar. Menurut Kepala Eksekutif dari Africa Institute for Energy Governance, persetujuan pengeboran minyak oleh Otoritas Pengelolaan Lingkungan Nasional Uganda atau NEMA terlalu dini. They were supposed to come up with clear mitigation plans. And unfortunately, NEMA went ahead to approve that assessment without the mitigations in place. Dalam tanggapan tertulis kepada VOA,
NEMA mengatakan hanya 0,05% dari Taman Nasional Air Terjun Murchison seluas hampir 4.000 km persegi yang akan digunakan untuk kegiatan pengeboran minyak dan gas. Menurut otoritas ini, meski kegiatan minyak dan gas mungkin berdampak pada Taman Nasional, sejumlah langkah mitigasi yang memadai untuk melindungi keanekaragaman hayati telah diambil. Dalam kemitraan usaha patungan ini, Total Energy memegang saham terbesar yakni 56,76%. Dan saat ini sedang membangun dan merakit anjungan pengeboran minyak di dalam kawasan air terjun Murchison yang diperkirakan akan selesai Mei mendatang. Menurut pengawas Total untuk pengeboran minyak, Taman Nasional ini dan penghuninya tidak akan terkena dampak. So there are several measures that we take. We don't drive fast. We have changed the color of our vehicles to match the environment. They are unintimidating. Sementara Otoritas Marga Satwa Uganda mengatakan mereka memantau dengan seksama kegiatan eksplorasi minyak. You can actually, on one spot, you can even see more than 10 species of animals. So we have ensured that Total and all the other partners ensure that they follow the park rules and regulations. Cadangan minyak mentah Uganda diperkirakan mencapai 6,5 miliar barrel. Sebagian besar proyek pengeboran ini terkait dengan proposal pipa minyak mentah Afrika Timur untuk mengangkut minyak mentah Uganda ke pelabuhan-pelabuhan di Tanzania. Uganda, Tanzania, dan perusahaan-perusahaan minyak ini menghadapi tenggat waktu akhir Maret untuk mendapatkan pembiayaan sebesar $5 miliar yang diperlukan untuk pembangunan proyek pipa tersebut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan Kenya pun bertekad menanam miliaran pohon guna memerangi perubahan iklim dan memanfaatkan teknologi untuk mewujudkannya. Dan para pakar Kenya membuat aplikasi yang bisa menentukan spesies pohon yang harus ditanam di area tertentu untuk lebih memastikan kelangsungan hidup pohon. Kenya kehilangan rata-rata 50.000 hektar hutan setiap tahun menurut Lembaga Wanatani Dunia yang berpusat di Nairobi. Ini menjadi tren yang terlihat di seluruh dunia. Take, for example, in 2021, the world lost about 11.1 million hectares of forest. That's globally. That is about, if you want a sense of it, that's about 25 football fields per minute being lost. Of that 11.1 million hectares, Africa lost 4.4 million hectares. Kenya telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan cakupan hutannya dari 12% saat ini menjadi 30% dengan menanam 15 miliar pohon dari sekarang hingga tahun 2030. Untuk meningkatkan ketahanan hidup pohon, para ilmuwan Kenya membuat aplikasi ponsel yang disebut Jasa Miti yang berarti penuhi dengan pohon dalam bahasa Swahili. Aplikasi ini kini memiliki informasi tentang 94 spesies pohon dan membantu para penanam mengidentifikasi spesies yang tepat untuk ditanam di lokasi geografis tertentu. So if you are in a given location, you can just download the app, search your location, and you can see the correct species that can grow within that specific area. Pemerintah Kenya mengatakan akan menyediakan bibit untuk program Jasa Miti. The government of Kenya has launched a program to distribute 1,000 tons of seedlings of seeds to 18 seed centers established by the Kenya Forest Research Institute throughout the country. Setelah lebih dari 3 dekade melakukan riset, peneliti ini merasa optimistis. This app will help every tree grower to choose the species for their site so that they don't get frustrated growing trees that will not do well or die in a few years' time. Pertanian, penebangan hutan, dan kebutuhan bahan bakar merupakan sumber utama deforestasi di Kenya dan Afrika. Menurut para ahli, teknologi untuk membantu meningkatkan cakupan hutan merupakan salah satu cara menciptakan jalur hijau ke masa depan. Apps like Jasa Miti, things like that should really come to a point where they are supporting a pathway for people to benefit from trees, economically, environmentally, culturally, their livelihoods. Without making that connection, I don't think that we will be able to reverse the situation on the continent. Meski adanya teknologi seperti Jasa Miti dapat membantu mempermudah penanaman pohon secara lebih tepat, tapi deforestasi atau penggundulan hutan
masih menjadi tantangan utama. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan ini juga pemirsa, banyaknya usaha kecil di Afrika Selatan terancam tutup akibat tingginya tingkat pemadaman listrik. Sebagian berupaya bertahan dengan mengandalkan generator listrik yang mahal, tetapi ini menggerus biaya sehingga mengancam kelangsungan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Tim di Soweto Creamery ini hanya memiliki waktu beberapa menit untuk menyelesaikan pesanan waffle dan es krim sebelum listrik padam. Ini adalah kondisi normal baru di Afrika Selatan. Tahun lalu ada pemadaman listrik lebih dari 200 hari yang diberlakukan perusahaan listrik negara Eskom. Pemadaman listrik bisa terjadi hanya dengan pemberitahuan beberapa jam sebelumnya dan berlangsung hingga 12 jam per hari, membuat stok bahan makanan yang dibekukan berisiko. Ice cream has a particular structure. If it melts and it freezes again, it won't be the same. So we can't afford not to have power, you know. But at this point, if load shedding continues to hammer us like this, we will have to close down, unfortunately. Tahun lalu, Presiden Cyril Ramaphosa secara terbuka memuji Soweto Creamery karena telah beroperasi menggunakan dana bantuan COVID dari pemerintah sebesar $23 per bulan. Perhatian Presiden ini membantu mendorong bisnis, tapi biaya operasional dengan menggunakan generator terlalu tinggi. Pemerintah Afrika Selatan mengatakan akan menyelesaikan masalah listrik dalam waktu 2 tahun, tapi para pakar skeptis. Load shedding is projected to double over the next 5 years and not be resolved within 5 years, but actually double and come to a peak in 5 years' time. And only now that things are already coming to a head and pretty much the system is breaking, are we seeing the government now making moves and making steps in the right direction of writing up the legislature that would oversee the unbundling of Eskom and independent power producers coming onto the grid. Para ekonom memperingatkan krisis energi dapat menjerumuskan Afrika Selatan ke dalam resesi, memperburuk tingkat pengangguran yang telah mencapai rekor 1/3 dari jumlah penduduk. Pria yang dulunya bekerja di bidang konstruksi ini terkena PHK dan tempat tinggalnya di pinggiran Soweto mengalami pemadaman listrik selama berbulan-bulan, memaksa lebih dari 100 keluarga bergantung pada baterai dan lilin yang menambah hambatan untuk mencari pekerjaan. I have to go elsewhere where I can find electricity so I can maybe apply or send CVs, make copies. I still have to get money, taxi, maybe go out. Or sometimes we go to the mall just to type, send it there. But sometimes even the mall doesn't have electricity because of load shedding. So yeah, it's very hard. Dengan pemilihan umum hanya sekitar 1 tahun lagi, pemerintah Afrika Selatan menyatakan mengakhiri pemadaman listrik menjadi prioritas utamanya. Namun ini adalah janji yang telah diberikan Partai Kongres Nasional Afrika yang berkuasa selama hampir 1 dekade. Dan tampaknya banyak warga Afrika Selatan mulai kehilangan kesabaran. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, masih bersama saya Selis Regar dalam Simpo Dunia. Ini juga ada berita selanjutnya, yaitu seorang pegiat lingkungan antariksa di Amerika Serikat berupaya meningkatkan kesadaran warga akan sampah antariksa lewat sebuah situs internet. Di situs yang dikelolanya, warga bisa melihat visualisasi sampah antariksa yang nyaris bertabrakan secara waktu nyata. Saat mengamati langit malam, kita tidak akan bisa melihat ribuan keping sampah yang ada di antariksa. Menurut Mori Baja, manusia mencemari orbit bumi dengan satelit-satelit tua dan puing-puing yang sudah tidak terpakai lagi, seperti manusia mencemari daratan, udara, dan lautan. It's bad news, and basically when things collide in major collisions, two objects become tens of thousands of smaller pieces that then become hazardous to other satellites providing services and capabilities that we depend upon. Moriba adalah ahli astrodinamika yang mempelajari gerakan benda-benda alami dan buatan di antariksa. Ia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mengatakan sampah antariksa adalah masalah yang terus meningkat. Ia mengambil posisi yang unik bahwa sampah antariksa adalah masalah lingkungan. I just felt very passionately about it and it made sense to me. I felt this inner calling. Moriba lahir di San Francisco tapi dibesarkan di Venezuela. Ia pernah masuk Angkatan Udara Amerika, di mana ia tertarik pada antariksa dan mulai mempelajari puing-puing di orbit bumi pada 2006.
The orbital highways are getting crowded, and the services and capabilities that we depend upon are in jeopardy of being lost to collisions from orbiting space debris. Moriba menciptakan Wayfinder, sebuah basis data yang menganalisis berbagai sumber informasi tentang objek-objek di antariksa dan memvisualkan apa yang ada di orbit secara waktu nyata. Kini Wayfinder melacak sekitar 30.000 objek di orbit bumi, padahal hanya 4.000 yang masih berfungsi. John telah mengenal Moriba selama bertahun-tahun. Ia bekerja dengan NASA, Angkatan Udara Amerika, dan lembaga-lembaga lain yang juga melacak puing antariksa. The data's all right there. You can't escape the data. The more you put up there, the more near collisions that you have. The space station's done already over 25 maneuvers because of large debris. Meskipun pedoman PBB mendesak negara-negara untuk tidak membuat lebih banyak sampah antariksa, tapi Rusia, India, dan Tiongkok sudah meledakkan satelit sebagai uji coba senjata, sehingga menciptakan ribuan serpihan lagi menurut John. Kongres Amerika tengah membahas RUU sampah antariksa yang diajukan lintas partai. So it's up to every country to kind of be the traffic cop for the people that it authorizes to conduct space activities. Moriba berharap karyanya akan membantu mendidik dan memberdayakan para pengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pembersihan sampah antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, sejumlah kelompok lingkungan hidup menuduh Tiongkok menghabiskan stok ikan di Afrika Barat, sehingga menyengsarakan kehidupan komunitas nelayan di Teluk Guinea. Beberapa negara di teluk ini kini bersatu untuk bekerja sama menindak penangkapan ikan ilegal. Komunitas nelayan di Teluk Guinea kini menderita. Menurut Lembaga Kajian Afrika Selatan Institut untuk Studi Keamanan, mereka bisa merugi lebih dari $2 miliar setiap tahun akibat penangkapan ikan ilegal, terutama dari kapal-kapal milik Tiongkok. Nelayan asal Benin ini mengatakan ia semakin sulit memberi nafkah bagi putrinya dan istrinya yang sedang hamil. At the moment, we are suffering a lot. The number of fish that we manage to catch now is much lower than what we used to. Nothing is going the way it used to. Yaya Toshikoma Benoa adalah tokoh masyarakat di Grand Popo, sebuah kota nelayan kecil di Benin dekat perbatasan dengan Togo. Menurutnya, rumah-rumah kini kosong karena warga terpaksa pergi mencari pekerjaan di tempat lain. The techniques some people use in the open sea catch fish that haven't fully developed. That's why there are no more fish. If we can ban this practice, that's good. There are lots of fishermen who use smaller mesh nets, so there are not many fish left. Menurut Yayasan Keadilan Lingkungan, kapal penangkap ikan ilegal di Ghana menggunakan bendera Ghana, tapi 90% terlacak milik Tiongkok, seperti terekam dalam video dari 2019 hingga 2022 ini. There is an overwhelming call for basic measures to introduce transparency. Cars has a number plate, has an identifier. Put very simply, give each of these vessels what we call a unique vessel identifier to get rid of all these people that, many instances are simply stealing fish from some of the poorest people on our planet. Tiongkok telah berulang kali membantah melakukan pelanggaran dengan satu artikel di koran Global Times yang berafiliasi dengan pemerintah Beijing tahun lalu menolak apa yang disebut sebagai rumor media barat tentang penangkapan ikan ilegal Tiongkok dan mengatakan Beijing telah memperketat pengawasan terhadap kapal penangkap ikan laut dalam. Benin, Ghana, dan Togo menyepakati patroli bersama dan berbagi informasi tahun 2022 dengan dukungan European Fisheries Control Agency melalui sebuah pusat di Accra. Tapi menurut Direktur Eksekutif lembaga ini, masih banyak upaya yang perlu dilakukan. Legislation, operations, training, and cooperation. One of the key things that you want to be looking for is to make sure that there is consequences for the people who've been doing the illegal fishing. Sementara nelayan ini ingin bisa memberi nafkah keluarganya. We live in hope. We have hope that it will get better. Menurut beberapa nelayan lain yang diwawancarai VOA di Benin, adanya pelaksanaan patroli gabungan dari beberapa negara ini tampaknya membantu memperbaiki situasi. Dan stok ikan menunjukkan adanya tanda-tanda peningkatan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Yang menjadi berita terakhir kali ini, pemirsa, industri tiram Amerika Serikat mencapai nilai $200 juta lebih per tahun dan memicu maraknya budidaya tiram di sejumlah wilayah perairan.
Dan salah satunya ada di Teluk Chesapeake, dekat ibu kota Amerika Serikat. Dan budidaya ini sekaligus membawa manfaat bagi kebersihan lingkungan perairan. Scott Baden adalah salah satu mitra pendiri Orchard Point Oyster Company yang berpusat di Maryland. Ia menyebut dirinya seorang petani meski ia bekerja di air, yakni di Teluk Chesapeake yang adalah muara terbesar di Amerika Serikat. Farming oysters, by its very definition, it's an ag practice. It's considered aquaculture, which is considered agriculture. We're controlling the oyster the whole way throughout its life cycle, controlling the environment it's raised in. I should switch with Trey, huh? Tiram merupakan filter air hidup. Mereka mengambil air kotor, menyaring kotoran, dan melepaskannya kembali ke lingkungan perairan mereka. Oysters are filter feeders, which means that in order to eat, they suck in water from the environment. They bring that water in and they filter it over their gills. And it's a really important service that oysters provide, actually. Pemerintah negara bagian Maryland berperan dalam memastikan keamanan pangan. And then, the Department of Environment does monitoring of all our lease sites and all the shellfish areas in the bay. And they're making sure that, the water quality is good for human consumption. Tiram menjadi bagian penting dari rencana Chesapeake Oyster Alliance untuk memulihkan kualitas air Teluk Chesapeake yang membentang dari Samudra Atlantik ke negara bagian Virginia dan Maryland. Aliansi ini adalah koalisi lebih dari 80 kelompok yang ingin menambahkan total 10 miliar tiram ke teluk ini pada tahun 2025. Petani tiram seperti Scott adalah bagian penting dari rencana ini. We view our product as very sustainable and restorative. So it's sustainable in the fact that we can keep doing it because we're only taking out what we're putting in. But, the reality is we take out less than we plant. Dan tiram yang diambil Scott dari teluk ini istimewa. Not all oysters are created equal, right? Oysters are one of those things where the terroir, if you will, or where they are raised, determines what their flavor profile is. The key here. Scott's oysters are unique in that they tend to have fuller cups than what you see. The benefit of having the oysters in the bay is that they're processing the water and helping to keep it clean. Meski ini merupakan bisnis, tapi bagi Scott ini adalah juga kesempatan untuk membantu memastikan bahwa generasi mendatang bisa menikmati keindahan Teluk Chesapeake dan sekaligus tiram yang dihasilkan di tempat ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.